Aku bisa menjelaskannya, Dek, katanya dengan raut wajah tak bisa diungkapkan. Brak! Papa menggebrak meja hingga kami pun kaget bukan kepalang. Dari tadi siang Papa sudah menahan amarahnya. Sekarang pun beliau mengepalkan tangannya dan kulihat rahangnya mengeras. Jam makan siang sudah habis bagi para pekerja kantoran. Tapi siang itu, setelah bertemu dengan Mas Brian, tiba-tiba saja Papa menelpon. Setelah beberapa menit meninggalkan Mas Brian di resto. Assalamualaikum, Pak. Aku mengangkat telepon. Setelah duduk di mobil, Waalaikumsalam. Kenapa kamu tinggalkan Brian? Serga Papa dengan cepat. Seperti tidak terima calon menantu tak jadinya itu, aku cuekin. Alena sedang tidak mood, Pak. Jawabku jujur. Pergi ke kantor Papa sekarang. Perintahnya cepat. Duh, ngadu apa lagi sih Mas Brian? Sampai nyuruh aku ke kantor Papa. Batinku terus bertanya, mengingat Mas Brian selalu ikut campur dalam urusanku. Baik, Pak. Alena segera ke sana. Jawabku lesu, mematikan ponsel, lalu melajukan mobilku pelan. Di kantor, seperti biasa, para pekerja sibuk dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Orang-orang pun tahu kalau aku anak dari pendiri perusahaan tempat mereka bekerja. Tak jarang mereka menyapa basa-basi, walau hanya sekedar selamat siang. Aku menaiki lift menuju tempat ruang papaku bekerja. Setelah berada di ruangannya yang sangat besar, aku duduk dengan segera. Kulihat Papa mendekatiku dengan membawa beberapa map yang agak tebal, lalu menyodorkan kepadaku. Baca ini, perintahnya dengan rahang yang tegas. Papaku memang seorang yang sangat disiplin dan tegas bila menyangkut dengan pekerjaan, termasuk menyangkut tentang hidupku juga. Untung saja aku mempunyai sifat keras kepala seperti dirinya, hingga aku pun dengan keras menolak Mas Brian dan menikah dengan Mas Juna. Apa ini, Pak? Tanyaku dengan penasaran. Aku membuka lembaran demi lembaran kertas yang kupegang dan membacanya dengan teliti. Beberapa menit kemudian, mataku membulat, lalu menggelengkan kepala, seakan tidak percaya dengan isinya. Sudah paham sekarang? Ucapnya sarkas. Kulirik sekilas. Papa terlihat geram dan mengepalkan tangannya yang kuat. Aku tidak menyangka kalau Mas Juna akan korupsi, Pak. Aku menunduk. Ternyata Mas Juna membohongiku tentang penghasilan perusahaan yang menurun. Dia yang telah mengambil uang itu dan laporan-laporannya selama ini ternyata hanya alibi dan kebohongannya belaka. Sekarang kamu paham kenapa dulu Papa melarang kamu menikah dengannya. Lalu Papa melempar beberapa lembar foto di meja hadapanku. Aku mengambil foto tersebut dan terlihat di sana
Mas Juna dengan perempuan itu kembali mengingatkanku kejadian tadi di resto, dan aku hanya mampu terisak melihat kemesraan mereka berdua. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah Alena. Papa hanya melihat ketika tangisanku mulai mengguncang tubuh. Rasa sesak yang kupendam menciptakan bulir-bulir bening, dan itu terus saja mengalir tanpa henti. Papa, aku hanya ingin dipeluk. Tapi lelaki yang hampir separuh abad itu tak bergeming dari tempatnya. Aku menenangkan diri setelah cukup lama menangis di hadapan Papa, mengusap bulir-bulir itu dengan telapak tanganku sendiri. "Sudah nangisnya?" tanya Papa, duduk tepat di hadapanku. Aku pun mengangguk lemah, masih dengan menundukkan kepala. Dari dulu, Papa memang tidak pernah suka kepada anak itu. Suara nyaring di ruang yang cukup luas ini, kalau saja tidak kedap suara, mungkin karyawan di luar sana terkejut mendengarnya. Aku masih sesenggukan, belum mau menanggapi kemarahan Papa. "Kamu harusnya nurut sama Papa, Alena. Kalau saja dulu kamu menikah dengan Brian, tidak mungkin bernasib sial seperti ini." Papa mulai mengungkit keputusanku yang tidak pernah beliau setujui. "Maafin Alena, Pak," ucapku, dan kembali terisak mengingat kenyataan tak seindah bayanganku. Selama ini yang kuimpikan adalah hidup bahagia selamanya dengan Mas Juna. Tapi maafmu itu tidak akan mengembalikan apa yang terjadi, tegas Papa dengan sangat sarkas. "Alena harus apa, Pak?" tanyaku dengan perasaan takut. "Ceraikan saja dia, lalu menikah dengan Brian," perintahnya dengan enteng. "Hah?" Aku menarik nafas kasar. Brian lagi. Apa tidak ada orang lain yang Papa tawarkan selain dia?" Gumamku membatin. "Tidak, Pak. Alena tidak akan bercerai dengan Mas Juna." Kembali ku tata emosiku, lalu menatap Papa dengan tajam. "Kau sudah gila karena cecunguk itu," jawabnya pedas. "Aku tidak akan melepaskannya, Pak. Orang yang sudah membuatku sakit hati harus merasakan berpuluh-puluh lipat sakitnya. Aku menyeringai. Aku harus menunjukkan rasa sakit yang ia torehkan padaku. Lebih yang aku rasakan akan aku buat ia menyesal karena membuat jatuh cinta selama 2 tahun ini." "Baguslah, itu baru anakku," jawab Papa dengan bibir terangkat. Aku pun pamit kepada Papa menuju rumah. Dalam perjalanan, pikiranku selalu bertanya-tanya, bagaimana Papa bisa tahu kondisi keuangan perusahaanku? Lalu foto mesra Mas Juna dengan perempuan itu, dari mana Papa dapatkan? "Pak, aku bisa menjelaskannya." Mas Juna bersimpu di kaki Papa, memeluknya dengan erat, dengan menitikkan air mata. "Maafkan Juna, Pak. Juna terpaksa melakukannya," ucapnya.
yang meraung di bawah sana. "Lepaskan!" Papa menghempaskan Mas Junah hingga ia terpelanting dan badannya menabrak meja. "Sayang, aku bisa jelaskan." Ia menatapku lekat, lalu menghampiri dan bersimpu padaku. "Hah? Karena uang, kamu bersikap seperti ini, Mas? Mana harga dirimu sebagai lelaki? Jelaskan," jawabku tanpa menoleh padanya. Aku terpaksa melakukannya. Sambil menunduk, ia melanjutkan penjelasannya. "Karena aku butuh biaya untuk perawatan anakku." Seperti tersengat listrik, aku mematung mendengar kata anak. Bukankah sebelum menikah dulu aku sempat melihat KTP Mas Junah dan tertulis di sana statusnya belum menikah? Lalu anaknya dengan siapa? Bersambung